وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang berada di bulan yang paling mulia, namanya bulan Ramadan. Maka orang-orang yang mendapati bulan Ramadan itu termasuk orang-orang yang sangat beruntung. Sebelum Ramadan kita sering berdoa, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah sampai. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan bulan Ramadan ini untuk meningkatkan diri kita kepada yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah adalah zat yang maha mulia, menurunkan kitab yang paling mulia, yaitu Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Dan Al-Quran itu dibawa oleh malaikat yang paling mulia, pemimpin para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Diturunkan pada bulan yang paling mulia, bulan Ramadan, pada malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar, kepada Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai pedoman hidup bagi umat yang paling mulia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarang kita sadar kalau kita ini adalah umat paling mulia. Kita datang kudian tapi duduknya di akhirat paling muka. Kira-kira nan biasanya mode itu orang nan kelasnya tinggi atau kelas bawah ni. Tiba paling kudian tapi duduk paling muka. Sehingga membuat iri seluruh penduduk mahsyar nanti. Kasihan tu. Kau awak kau nak buruk-buruk kan? Ndak lo gagah nah kan? Tapi paling di muka tak kak. Masuk buruk tu umurnya ndak lo panjang-panjang nada. Ko amalnya aco itu lolnya. Kalau umat dahulu beramal bisa ratusan tahun, beratih-ratih tahun beribadah tu biasa baru. Awak mengapa ratih tahun kapatang kolo baru kan? Ndak lagi hitung ratih batahun kolo baru. Tapi pas di akhirat, awak paling muka, sehingga membuat cemburu. Siadu, tu soal. Siadu. Rupanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling mulia. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di bulan yang mulia ko Ramadan. Nama Ramadan ko artinya kalau bahasa Arabnya terbakar. Karena udara ketika Ramadan itu seperti terbakar.
saking angiknya. Kalau Bapak Ibu pergi umrah di bulan Ramadan, pas yang musim angiknya, itu karena yang anginnya saja malih. Awak kau dapat air angin tiba angin sajuk rasanya. Tapi pas musim angin di Makkah tu, kalau tiba angin tambah takut dia. Basau muka dek tiba angin. Karena angin kau daripada udara yang ada tu. Karena panasnya terbakar Ramadan. Dan dikaji dek para ulama. Bulan Ramadan ko bulannya sabanangi. Kemudian siangnya panjang. Kalau pas musim angiknya tu jam ampe lah azan subuh. Hampir 7:30 malam baru azan maghrib. Panjang siangnya. Angin leleh. Tetapi di waktu itu lo Al-Quran diturunkan. Dalam keadaan susah-susah tu Al-Quran diturunkan pertama kali. Bukan tak di musim yang sejuk, udaranya sajuk, Al-Quran kau turun. Bakok di nan musim mangik itu, pas orang disuruh di bulan tu orang, nanti di bulan itu orang puaso. Hikmahnya kata para ulama, Al-Quran itu baru bisa dipahami ketika awak memperjuangkan agama itu dengan kesusahan. Tidak aja sanang-sanang. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran turun karena sahabat sedang kesusahan, sedang sedih. Tidak ada ayat kau turun sedang galak-galak gembira, tiba ayat turun magiah gembira, tidak. Sedang kesulitan, sedang peperangan, sedang diboikot, Nabi sedang dicaci maki, sedang baik buati sebanyak. Sehingga dalam hadis dari Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, Inna hadzal Qur'an nazala bihuzn. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan kesedihan. Al-Quran itu diturunkan banyak dalam kesedihan. Contoh salah ketika diboikot, turun surat Yusuf, surat terpanjang, sekali turun. Diboikot itu apa ibu? Tidak boleh berjual beli orang Islam. Tidak boleh menikah dengan orang Islam. Tidak boleh berinteraksi dengan orang Islam. Tak boleh menikah dengan orang Islam. Tak boleh menolong orang Islam. Diboikot. Sehingga satu kurma, buah kurma itu dimakan selama 40 hari. Susahnya. Turunlah Al-Quran waktu itu. Kira-kira membaca Al-Quran waktu turun sadang mode itu, jo sanang hati itu baik hati bacanya tu Pak. Baik hati. Surah Yusuf seolah-olah macam kalian diboikot oleh kaum. Itu ada cerita Yusuf namanya, Nabi Yusuf. Diboikot dek sian dak kaumnya, don sanaknya surang. Saudara-saudaranya surang. Bercampaan ke dalam sumur. Kemudian tak sekadar itu tak campak lo ke negari orang kama dari Palestina ke Mesir. Ujung ceritanya rupanya Nabi Yusuf ko menjadi pembesar di kerajaan Mesir. Kabar gembiranya. Oh nanti walaupun susah-susah Nabi Yusuf ko awalnya nantinya akan sukses juga. Jadi ibu hati baca ayat waktu itu Pak Ibu. Makanya Nabi dalam hadis tadi melanjutkan fa iza qara'tumuhu, dan jika kamu membaca Al-Quran itu fabku, menangislah.
perintah membaca Al-Quran ko banyak menangis. Karena diturunkan dalam keadaan banyak kesedihan. Boleh caliak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mencek, caliak asbabun nuzul. Surik-surik ko asbabun nuzulnya. Surik ko apa asbabun nuzulnya. Kebanyakan dalam ketika umat Islam dalam kesedihan. Kalau tidak mampu fatabakau kecil Nabi. Atib fatabakau bau saolah bisa menangis. Nabi menyuruh bacalah Quran itu dengan menangis. Kalau tidak mampu fatabakau atau bau saolah caranya bisa menangis. Ini termasuk salah satu adab. Karena dalam Ramadan kita disuruh banyak membaca Al-Quran. Mungkin ada target kita 1 juz, 2 juz sehari, silakan. Tapi mungkin sekali-sekali baca aja lah agak cik surik, tapi agak batanai-tanai. Baca ayatnya cik, calik luar hati no. Baca ayatnya cik, calik luar hatinya. Atau cari lo tafsirnya, asbabun nuzulnya. Karena mempelajari satu ayat Al-Quran itu, dalam hadis surah Abu Daud, mempelajari satu ayat Al-Quran, itu lebih baik pahalanya dibanding 100 rakaat salat sunat. 100 rakaat. Tadi malam kan tak sampai 100 salat kan? Baca ayat tu gak cik cari terjemahannya. Yang punya kitab tafsir rumah cari tafsirnya. Agak ini. Oh iko ya. Sampai wak paham enggak cik tu. Apoleh sampai lo menangis membaca. Itu nak ada lah tercurah-curah na pahalanya. Di luar target awak yang 1 juz, 2 juz, 3 juz. Coba agak sayat mengamalkan hadis tadi. Fa illam takun, jika kamu tidak mampu menangis, fatabakau. Buatlah caranya, jalannya ke jalannya bisa menangis. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW sungguhnya pada bulan Ramadan ini futihat abwabul jannah. Dibuka pintu surga. Ghuliqat, ditutup abwabul jahim, pintu neraka. Kemudian dibelenggu. Wasul sila atau wasul silu, dibelenggu asyayatin, syaitan-syaitan. Ada penekanan di siko syaitan itu dibelenggu. Salamoko kita kan acok menyalahan syaitan. Bako berang, kode diganggu dua syaitan. Bako be doso, kode godaan syaitan. Kini Allah menyuruh kawa introspeksi diri lah. Dan setan je teri salahan. Baraja lawak selama Ramadan ko menyalahan diri. Karena yang paling payah dalam hidup gua menyalahan diri ko. Bako tapanciang je mau siwak gosak. Tindak setan lah, setan ada dah. Memang awak tu nampak bangi. Tak setan lah itu dah. Memang awak tu lah jadi setan. Dan setan manusia aneh. Oh, nan sangka setan jin tu salah mau kono ngado pun awak nan setan gini kuatan. Salah diri awak ni. Dan dalam diri awak yang menggaduh diri awak tu kan ada 2. Syaitan namanya cik. Nafsu cik. Dan ada orang yang memperturutkan
dirinya itu kepada syaitan, dan ada orang memperturutkan dirinya kepada hawa nafsu. Kini untuk menyelisihan awak mempaturian syaitan gini gua atau mempaturian hawa nafsu. Calik di puasa. Di luar Ramadan wak ragu ko syaitan gua atau nafsu. Nah, di bulan Ramadan tahu awak bahwasanya diri awak tu benar salah. Ada orang tak puasa di bulan Ramadan gua, jadi salahnya syaitan lah. Berarti diri awak ko yang memperturutkan hawa nafsu. Boleh kita lihat surah Al-Jathiyah halaman 501, surah 45 ayat 23. Halaman 501. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, ilahahu, ilahnya adalah nafsunya. Makna ilah Bapak Ibu? Bukan Rab ya. Ilah itu artinya yang disembah, yang ditaati, yang dipatuhi, yang dicintai. Ternyata ada orang yang menjadikan ilahnya, yang disembahnya, yang diturutinya, yang ditaatinya adalah nafsunya. Ketika oranglah memperturutkan hawa nafsunya, hawa nafsu kolah di atas sadonya, di saat itu lolah wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, atas ilmu. Maka jangan heran nanti Bapak Ibu, rasanya orang ko santiang, rasanya orang ko berilmu, tapi kok bantu mengecek, ndak bantu orang, ndak berilmu. Ada ndak pernah mendengar itu? Dikecek anda sekolah panjang gelarnya, tapi rasanya ndak tamat SD cadik lah rasanya pada nanya kamu itu kira. Pahamlah orang ndak tamat SD golai. Kenapa? Dia disesatkan Allah atas ilmunya. Bukannya ndak berilmu, tapi dengan ilmunya tu saseknya dibuatnya. Itu dampak apa tu? Dia menjadikan hawa nafsu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Kok kalau basuh kesimpulannya lah ditutup pendengarannya, hatinya, jo pencaliannya tu. Asal katunjuk aja kenyo nak masuk lain doh. Tinti. Ni caliaknya ndak menjadi pelajaran dia oleh. Meidangannya ndak ada nak masuk lain doh. Lain-lain manuangnya ndak paham-pahamnya dah. Di hatinya, penglihatannya, telinganya lah tak tutup dia memperturutkan hawa nafsu.
Di bulan Ramadan kau tahu sianan di atas ini. Nafsu awak jo baru ataulah iman awak. Mampu awak mengalahkan hawa nafsu di bulan Ramadan kau, itulah nangkawa rayuan biswa. Atau merayakan kemenangan, kan itu intinya eri rayo dah. Kemenangan atau melawan hawa nafsu. Itu intinya. Ndak baju baru dah. Nah, kalau baju baru pemahaman wak rayo itu baru jo cai rumah baru alai. Membarasihan laman jo singgol laman ko bentuk alaman baru lo. Sagaro baru nampak itu kelas rayo anak TK lebih kurang baru. Pi awak nan lah tua-tua. Ko ndak itu rayonya le doh. Awak nalah 40 katih ka. Rayonya mainok manuangan alah kalah dua nafsu ko. Alah kalah dua nafsu ko. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya baraja lawak menyalahkan diri di bulan Ramadan. Kalau ada masalah dalam hidup wak, ada nanti sandek-sandek dah wak, salahan diri wak. Berarti tidak syaitan lah dah. Memang nafsu awak tu sedang bermasalah. Terpanci yang jawab baru, berarti nafsu wak tu belum bisa wak kontrol lah. Karena syaitan sedang dibelenggu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti pada hari kiamat manusia aku akan menyalahkan syaitan awalnya. Sehingga syaitan ku nanti berkhutbah di mahsyar. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr, maka berkatalah syaitan berkhutbah ketika keputusan sudah diputuskan. Yang kau masuk neraka lah dia tahu. Yang kau masuk neraka kau orangnya. Orang yang kau masuk neraka kau protes sadunya. Kami masuk kau gara-gara syaitan. Disalahnya je syaitan baru. Disalahnya je syaitan. Sehingga diagiahlah di Allah kesempatan iblis berkhutbah di mahsyar kau orang yang kau masuk neraka itu. Lalu kata iblis, Inna Allah wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Allah lah berjanji ke kalian dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi-Nya. Lah dia tahu ikonan elok, ikonan buruk. Apa magi tahu lo janji-janji ke kalian ikonan rencak. Tapi janji yang bau tu ndak batu. Kecil iblis. Janji yang bau tu ndak batu. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku kok kecil setan Bapak Ibu. Kau Allah memagih bocoran wah kawa kecil setan nanti. Aku ndak pernah masuk kalian. Pernah setan masuk? Illa an da'autukum fastajabtum li. Bukan majak-ajak kalian senyo. Tapi kalian mau mengikut kamu? Kan ada setan menodong-nodong awak je pistol. Ke ambo ndak was. Kan ada setan yang dia tu awak. Majak-ajak je ni. Nah, salah. Tapi kalian mau je. Mengapa kalian turi je ambo je. Ambo ndak ada masa-masa kalian dah. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka janganlah kalian mencela aku. Ini salahnya mulai. Kalau kamu menyalahkan salahan diri kalian seorang. Kecil saja. Ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi. Kini aku tidak bisa menolong kalian dah.
Dan kalian tidak lo bisa menolong ang bodoh. Dan nabiah padiahna kecek setan, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku mengingkari apa yang telah kalian syirikatkan selama ini. Sabananya ndak ketuju diambo karajo kalian salamo kodoh. Ndaklah senang disanya kecela batapuak setan ndak. Ambo ndak ketuju lah je perangai kalian salamo kodoh. Aja setan-setan ndak ketuju jawab ada apa kekana. Awak empat turiannya punya ndak ketuju jawab. Man selek perangai awak ndak ketuju dinya. Inna zalimina lahum azabun alim. Sungguhnya orang zalim yang meniaya dirinya, bagi mereka azab yang pedih. Barulah ketika lah masuk neraka, lanjutannya manusia ko minta ditimpakan azab nan labih ke syaitan. Kaurang nalah menyasik-nyasiknya baik dari jin dan labihan azab kayaknya ya Allah. Pi Allah ngecean nan setiap orang ko lah doja jatah azabnya masing-masing. Akhirnya manusia ko baru menyalahkan dirinya. Pilah akhirnya bana. Tercelek surah Al-Mu'minun. Ayat 103. Halaman 348. 348. Ayat 103. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Kok ringan timbangan wa iswa narugi diri wa sendiri, dan itu karena perangai wa diri wa sendiri. Dan mereka kekal di dalam neraka jahanam. Talfahu wujuhahumun nar. Talfahu disiko wajah mereka dibakar api neraka. Talfahu itu kata para ulama artinya disate. Bukan dibakar tapi di sate. Sate itu membakarnya kok. Rasulullah masak sih kok ibali alo dia. Ini balak balian kok wajahnya, bukan sadu badannya. Tapi yang paling mulia itu kan wajah, maka disebutkan wajah, mewakili seluruh anggota tubuh. Dan paling takwi wa indari setiap ada kejadian apa? Jangan sampai kanai wajah. Aku wajah tu nana batutuan ke situ nanti. Wajah ku nana boncong membakar dulu. Dibolak balian sampai kampuh. Masak balik bolak balian. Artinya yo samparono tu bahasa awak. Kalau tiba di sate samparono bolak balik masak. Kalau manusia di neraka jahanam tu samparono sisonyo. Penderitaannya samparono lo. Siksanya samparono lo. Wahum fiha kalihun. Dan mereka dalam neraka jahanam itu kalihun. Kalihun itu cacat. Tidak ada bantu lah itu bahasa awak. Kok bibiannya tidak bantu bibian. Kok gigi nak untuk gigi.
Hidung tak bentuk hidung. Tak ada nama bentuk matanya kecak mata tak bentuk mata leh. Nauzubillah min dzalik. Kok kapalo tak bentuk kapalo leh, tangan bentuk tangan pilah. Segala cacat, kaki cacat, paru cacat, punggung cacat. Tak babantu tu soal. Kini sakareh-kareha siksa orang di dunia ka. Karena siksa di dunia ka, karena laka kali bantu orangnya. Tapi kalau di neraka tu tak babantu lain. Cacat sebaliknya. Semoga Allah lindungi kita. Nah, di ayat 105-nya, akhirnya Allah korang neraka ko. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Tutla dibacakan, lah ada yang menyampaikan, ada nalah magiah tahu, ada nalah maingian, tetapi kamu tukadzibun. Telah sampaikan dulu, kadzibun pakai tasdid tu. Iyo, kan? Iyo batu. Tapi kami alun siap lai. Alun masuknya lai. Indak zaman no kini dah. Kalau orang ngecek macam itu termasuk dia tukad zibun. Ko menurut Allah, ko menurut Rasul, mereka batuannya. Kok cara nikah kah, muamalah kah? Yulah kini ndak ada itu zaman no dah. Hati-hati Pak. Orang lah sabalik kini tak ada nama dia itu dah. Kok tiba-tiba balik bawa organ deh. Tak ada masalah orang lah sabalik nama dia itu kini sadono. Tak mau itu alasan dah. Tak kena diterima ke orang sabalik itu sebagai alasan boleh melakukan yang dilarang itu dah gitu. Ajan itu dalil awak. Tak masalah ke orang lama dia itu kini sadono. Biasalah pajak tu mede itu anak-anak kini dia memang lama dia itu sadono. Tak kamu kan alasan tu terima tu. Kanlah dibacaan dulu ayat-ayatku kata Allah. Tapi kalian dustakan. Kalian iwan tapi kalian tolak je. Qalu, barulah manusia aku mengecek, mereka berkata di neraka, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Wahai Rabb kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Siapa salahnya? Kami ambo lah dikuasai dek nafsu jai ambo. Tak setan kecil. Ambo nan salah. Kami nanlah sasik. Dan kami adalah orang-orang yang sesat. Kami nan salah jalan sari. Bila rupanya nafsu ko kamang barik. La yazab le narakola kampuah le dulu anunya. Barunya mengakuinya nan salah. Kalau mampu awak dari dunia aku mengaku diri awak salah, tu insya-Allah lah calon-calon ahli surga tu. Tapi kalau bare dewa mengaku ambo nan salah tu, jangan di neraka beko baru mengakunya, wakakah? Ancak tarago di dunia aku wacok mengaku ambo nan salah. Ambo nan salah. Sifat Nabi dalam berdakwah apa? Beliau sering menyalahkan diri beliau. Itu Nabi. Orang diajak, tidak muah orang pun Abu Jahal, tidak muah, tidak berang Nabi Abu Jahal kata. Mungkin caro ambo nanalun pa, alun masuk kanyo. Didatangi lo Abu Jahal kau lihat. Pak ibu yang pernah umrah atau haji, kan dak kek dari rumah kelahiran Nabi jauh Abu Jahal bampi-ampiang. Lagi hampir 70 kali Nabi mendatangi Abu Jahal tu. Tak 3 kali ke doh? Hampir 70 kali. Karena itulah tapi Nabi tak pernah menyalahkan Abu Jahal.
Mungkin kok ambo mengecek nan ndak pandai. Datanglah dia. Ndak je dah. Mungkin kok kecek ambo dan nan terlongsong. Alunak-lunak lah ngecek. Ulanglah balik. Indak je dah. Diulanglah balik. Diulanglah balik. Orang nan acok menyalahan orang biasa sekali teloknya majak kanya. Pi menyalahan orang kaya no. Aduh la khatamallahu ala qulubihim. Sekali ngecek orang langsung la khatamallahu ala qulubihim. Namanya aja aja dah. Makalah ngecek kanya. Berkali sekali baru. Sekali ngecek orang la khatamallahu ala. Kok mari turunlah nabi ya. Nah, nabi datang kau alena. Kan namanya aja ya Allah. Mohon nabi nuri lah. Tapi untung nabi itu sifat ku ada dia bilang. Sifat kemuliaan. Atau mau nyalahan diri itu sifat mulia. Diri kan. Awak maji anak tak muasa ke siapa ni? Ke diri awak atau ke anak? Hanya gulo lah so. Kini itu latihan. Ya jaya anak nak kau bangi ke diri awak. Dia lah salah hambo kau. Itu coba jangan kita. Kok karih mek lambo mengecek kuah. Celati mana itu, Pak? Ibu-ibu ke mengajari anak ngeringkang no. No ngeringkang tu jangan nak gulo. Ya Allah, kok terlongsong kecek ambo kuah. Sampai tersinggung lo anak ambo. Ndak pandai lambo mengecek kuah. Bila ambo elok ngecek sudah kok. Itulah itu. Tapi kalau laba daun, mau ngecek sama tang tak ngerti. Itu tu menyalahkan orang namanya. Kenapa yang murah kerja juga? Menyalahkan orang. Nampak lebarik menyalahkan diri. Ramadan kau salah satunya baraja menyalahkan diri. Baraja menyalahkan diri. Dan ikolah yang barik di iblis. Qala Rabbi fabima aghwaytani. Kata iblis, ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku. Allah itu doanya. Karena engkau lah menyalahan nambo, lah menyasikan nambo. Ketika iblis diusir dari sarugo itu jadinya, karena engkau telah menyesatkan aku. Tidak dirinya salah. Nabi Adam tobatnya. Rabbana zalamna anfusana. Itu bedanya. Nabi Adam jo iblis. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Itu Nabi Adam dah. Kalau iblis, ya Allah, karena engkau lah menyesatkan aku. Allah ni salah. Kini kalau wak suko menyalahkan orang, orang tu pilih. Itu saja. Iblis. Suka menyalahkan orang tu namanya iblis. Kalau ada anak awak cakap tu, inyo yang salah bi, inyo salah mi. Kita tahu kan tu perangai perangai iblis. Nombor tu perangai para nabi, sifat para nabi, inyo suka menyalahkan diri. Ya Allah kami nan salah. Ndak lu Nabi Adam ngecek, ya Allah, kau gara-gara pilih mengaduh kami, kau. Tak ada. Kau kan ni pilih mengaduh kami, kau. Nyo namanya majak aja ambo. Nabi Adam tak ada ngecek itu. Rabbana zalamna anfusana. Latihan Bapak Ibu. Mulai hari kini kalau las separuh faso pas separuh faso. Anak separuh ke bawah kau coba aja, kok di kadai, kok di rumah, kok di luar, kok di mai. Ada kejadian tidak lama. Acol latihan menyalahkan diri. Kalau kaji kasano, kalau alun bisa wak menyalahkan diri, tu ibili. Itu intinya. Kalau lah pandai wak menyalahkan diri, lai sifat orang saleh dari dakwah. Laki bini cakap benda itu ya. Ini nyonan salah. Tak awak dah. Mengelak ke minta maaf ke nyonan salah. Itu pilih dengan cik tu. Pilih apa? Tapi kalau lah pandai suami isteri mengecek ambo nan salah. Aman dunia dia.
aman. Tidak ada orang ke laki bini kau cakap, Dinda udah nan salah bentuknya Dinda. Tidak ada awak lu nan salah mada. Nah, kalau selesai. Tapi kalau laki bini sada yang tuduh, saya tidak ada ke selesai. Kenapa Bapak Ibu? Mau pulang lah sepakan kayaknya. Hari Rabu petang tu. Kemudian awal Ramadan begini di Makkah tu mencari samu jeraminya jo akhir Ramadan tahun petang. Awal Ramadan samu jo akhir Ramadan tahun petang. Rami mana? Tapi orang Indonesia ada orang banyak orang luar mana ini. Banyak orang dari Arab, dari Eropa. Pokoknya orang Indonesia kalau jumlahnya agak menurun dibanding tahun depan. Tapi banyak orang-orang lain. Dan semangat orang tu bentuknya mencelek contoh, mencelek tuah karena menang, mencelek contoh karena sudah. Kini peraturan berbuka di Masjid Haram ataupun Masjid Nabawi kan harus mendaftar. Kan orang ramai baik dalam masjid, luar masjid, termasuk di Madinah yang bocah lihat harus mendaftar online. Dan itu hanya untuk orang Arab, orang Madinah misalnya. Katanya untuk maidang pembukuan tu nama sia di makawa alataan makanan ka dihidangkan, minumannya, kemudian layak atau tidak untuk dihidangkan, bergizi atau tidak, kemudian jangan sampai ada kadaluarsa. Secara sepintas bantuannya memang untuk melihat kalau nampak dari luar peraturan ko agar jelas ya nama dia. Kemudian yang kedua yang dihidangkan ko memang makanan tu jaleh itu intinya. Jaleh gizinya, jaleh kalau ke halal itu jalehnya. Jaleh tidak kadaluarsanya. Penanggung jawabnya jaleh. Tapi tersiratnya ada di situ. Itu kan nampak. Tersiratnya apa? Piko mau tanya ke orang situ ya. Ternyata peraturan kau muncul karena kecemburuan. Kecemburuan kau yang alun banyak mungkin lain tapi alun banyak. Kecemburuan itu. Dulu tahun-tahun sebelumnya babuko di Masjid Nabawi itu atau Masjid Haram itu jemaah umroh kau kan ada lo nang kayo-kayonya. Di balinya lo makanan, di balinya lo kok kebab, di balinya lo kok nasi Bukhari itu atau kurma. Tagaklah di luar membagi-bagi. Jadi siasa orang jemaah umroh yang lebih piti bisa aja bagi dulu. Tidak salah. Bakok cemburu orang itu tu ras orang Madinah ko meraso jatah pahalanya diambil orang luar. Itu intinya. Maka dibuat aturan tu sehingga saya malah tak nak udah sama orang lain. Kini apa pitihna bapak pai umroh. Cuba lo dak kena tangkuk sudah. Ngah lo tanda si koko jatah palo orang si koko. Bambi-ambiak. Itu intinya mana. Kecil orang situ. Aturan kok kan kacau deh kan salah. Dibuat aturan. Tujuannya biar pahala kau nak dapat orang luar leh. Inyo sama biak. Karena selama kau berbagi pahala kau. Ada orang Arab agak pantang kau. Orang lain kan dapat pahala kan. Kalau dapat pahala kau dia awak sen. Awak yang dapat. Dan itu tidak usah cerita orang yang nampak di mata ambo patang saya. Waktu di babuko situ tu. Sang duduk tu. Di bagian tiba tentara. Anaknya muda baru tentara kok. Caronya kan apa salahnya tentara kok. Apa kau lah gaik lah jangguit lah putih kan. Orang situ je. Asli orang situ. Tentara kau batu aja nyoba tanya cuman cara bertanyanya mungkin tak cocok untuk orang Pak, kau main zina kau? Itu wasawak ni. Nah, iya suka apa kau?
perasaannya kaditagah malataan ko. Apanya kaditagah. Jawai apa ko ndak izinnya kita tanya jawainya dah. Alah saja ini ambo malataan apa buku si ko tu kecil. Ada kini sana lah ini ambo lah satunya malataan si ko. Hanya tetagah lah ambo si ko lain. Tentara aku tu melaksanakan tugas. Lama mariso sore, sore macam. Akhirnya ditanangan di orang. Apa tujuan Pak? Kecik penengah ni. Kata tentara aku. Surat izinnya mah, atas serihnya mah. Mengecek lah saya cukup. Surat aku bentuk otagah mau kena. Aku surat nak keluar ayat. Jadi orang ko berang na nak pembukuan ndak boleh kata hidang tu na. Rasa keritagah cuma hidang pembukuan tu. Amangkana tino tu na. Tu kan nampak dia ambo lah buat ambo duduk di situ tu na. Orang sedang menghidangan. Kan jatahnya enggak ada sento menghidangan sekanan. 3 safnya per saf hitungannya. Ada yang membiak 2 saf, ada yang membiak sesaf, ada yang membiak 3 saf tergantung bitihnya lah. Ini kan sento kau membiak 3 saf. Sadang malatan kan dibawanya anak-anaknya nak ketek-ketek. Jual anak-anaknya nari ngadang pengketek dibawanya tu. Menghidangan. Rotinya, susunya, kurmanya, kacang-kacang. Langkok loh. Ada orang datang mencogok. Ya, tiba Ustaz Yudi. Satu lah melatang kena ariak gadang. Berjauh mampu tak kajik kena ariak. Dah orang nak letak tu. Jauh mampu nak duduk situ tak kajik kena ariak gadang. Orang lah kakari suara no. Kuasa awaknya. Mengapa letak-letak sekolah? Ku hak kami sekolah melatang bukan sekolah. Rasa kadapik lo orang lain malu di nyon. Ala pucik lo orang lain. Jadi nak letak. Alun itu semangat itu tu lomba ada. Kalau ada orang macam, coba lo datang pembukuan sih kau. Kau mau meletakkan kau sadunya kan ada. Kecuali jemaah burerah nanti. Ya, anak ni hari gua mau meletakkan. Anak kata juga mau meletakkan. Itu semangat orang sini. Kita siapa ibu kaji kita untuk pembukaan ni. Terlebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.